Baiklah, pada bagian pertama ini saya akan berbicara mengenai apa yang dimaksud dengan transformasi digital. Ya, saudara-saudara sekalian, secara definisi saya memberikan terjemahan bebas bahwa transformasi digital itu adalah suatu perubahan ke masa depan. Ya, perubahan ke masa depan itu artinya tidak balik lagi ya, irreversible change ya. Suatu perubahan ke masa depan ya yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi sehingga memberikan makna, manfaat dan value signifikan bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi itu kalau saya memberikan definisi luas ya mengenai transformasi digital. Sekali lagi adalah perubahan ke masa mendatang gitu ya, irreversible change akibat adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan makna, manfaat dan value yang signifikan bagi organisasi atau perusahaan. Nah, ini penting, irreversible change itu penting karena banyak orang berpikir bahwa transformasi dengan perubahan itu sama, ya. Perubahan itu bisa lagi kembali ke masa lalu. Kalau transformasi adalah selalu menuju ke yang masa depannya. Nah, mengapa kita perlu melakukan transformasi? Ada sejumlah pilihan ya, alasan mengapa kita perlu melakukan sejumlah transformasi. Alasan pertama adalah karena bisnis berkembang, dinamika berkembang. Ya, sehingga terjadi banyak sekali disrupsi di sekitar industri tempat kita berada. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal di sekitar kita, maka kita tidak menjadi relevan. Yang kedua adalah karena tuntutan dari pelanggan. Ya, pelanggan itu memiliki tuntutan dari hari ke hari yang berbeda-beda sesuai dengan kemajuan zaman. Betul ya? Ketiga, karena adanya kompetitor yang berusaha memberikan layanan atau produk yang lebih baik dari kita. Jadi yang pelanggan tadi itu melihat ada kompetitor yang lebih baik dan memberikan layanan lebih bagus, dia mencoba meminta agar kita juga bisa memberikan hal yang sama. Yaitu alasan ketiga. Alasan selanjutnya bisa juga perubahan itu terjadi karena adanya kebutuhan baru akan produk atau layanan baru. Seperti kita sekarang ini kita sedang pandemi, begitu banyak masalah baru yang melahirkan tuntutan baru dari berbagai pihak. Itulah yang membuat kita harus bertransformasi. Apa resikonya kalau kita tidak bertransformasi? Risikonya kita bisa kehilangan pelanggan. Kita bisa kehilangan peluang untuk memanfaatkan momentum karena adanya perubahan di sekitar kita. Kemudian kita juga bisa dilindas oleh kompetitor kita. Kita bisa dikalahkan oleh saingan-saingan kita. Baik kompetitor dari industri sejenis atau dari perusahaan-perusahaan disruptif lainnya yang menyediakan jasa atau layanan atau produk yang lebih kompetitif. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa transformasi digital dalam konteks sekarang itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, apalagi sekarang dunia dikenal menghadapi fenomena yang namanya VUCA, VUCA. Volatile, artinya kita tidak bisa lagi melihat tren terjadi gonjang-ganjing. Ya, naik turun, situasi dinamika ini naik turun, tidak ada yang bisa memprediksi, tidak kelihatan pola trennya. Adalah uncertain. Semua serba tidak pasti, tidak menentu. Ya, kita lihat karena globalisasi, karena perkembangan persaingan antara barat dan timur, ya, persaingan perdagangan, pasar bebas menciptakan berbagai kondisi yang uncertain. Yang C adalah kompleks, semakin rumit karena semakin banyak pihak yang terlibat. Dan yang A adalah ambiguity. Artinya apa? Banyak sekali sinyal-sinyal. Ya, sinyal-sinyal yang penuh dengan arti yang ganda sehingga kita tidak tahu ini sinyalnya ini menuju ke arah mana, tanda-tanda zaman ini akan menuju ke mana, nobody knows. Artinya apa? Artinya kondisi di sekitar kita berubah secara drastis, tidak bisa kita kendalikan
Dan tidak ada cara lain kecuali kita bertransformasi agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Transform or die. Terima kasih.